ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ta'zim kami pada pengurus Masjid Fathul Qarib, guru kita, pimpinan Ma'had Jami'ah, para guru kita, para dosen, mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah hidupkan kita setelah Allah matikan kita. Betapa banyak kawan-kawan kita masih mati di kosnya. Ada yang hidup nanti jam 7, ada jam 8. Coba kalian semua enggak bangun-bangun lagi sampai besok. Mayatnya dikirim ke kampung kan. Sedih sekali. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan teman-teman kita yang belum hidup sampai jam segini. Maka inilah pilihan Allah. Anda ini adalah pilihan Allah yang Allah telah lapangkan kalbu kalian. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah faulaika fi dhalalin mubin. Surah Az-Zumar ayat 22. Di sini Allah ingatkan. Faman syarahallahu sadrahu yan urang yang syarahallah sadrahu, orang-orang yang dilapangkan kalbunya oleh Allah. Bagaimana Allah lapangkan kalbunya? Allah lapangkan kalbunya yakni dengan Allah berikan kemudahan untuk menerima kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah menerima petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berjamaah itu adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah sunnah muakkadah. Belapang oleh Allah kalbunya untuk menerima kebenaran Islam, menerima petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya. Maka urangnya bahwa ala nurim min rabbi, itu dalam cahaya Allah selalu. Coba bayangkan di masjid ini bagaimana kita salat, bagaimana kita pulang nanti, bagaimana nanti di asrama nanti menyuhana lampu. Yang menyuhana lampu dalam gelap gurita, yang hana cara udip. Begitu juga orang yang tidak memperoleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hidayah Allah, tidak menerang dalam hatinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terpancarkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh alim ulama. Yang berada dalam gelap gulita kena lang gampung dah kalen temayang dan pak masjid tanja tumecu atagop cok atagop pengut
santai daripada berzikir kepada Allah, daripada mengingat Allah, daripada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah katanya Babandum yang kageberi Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada tamunuju kampus UIN Araniri, kampus USK, kita menuju diskusi-diskusi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah seorang pemuda Tionghoa agama Katolik di Bandung lahir. Dia lahir di Bandung 1991. Dennis Lim. Pada 2014 ya, selulus dia SMA di Bandung, dia pergi ke Thailand. Pergi ke Thailand yang golom jak Thailand, jak ju Thailand. Jak Patani. KPM di sana. Nah, itu. Jadi pemuda Katolik ini kuliah di teknologi informasi di Thailand. Jadi di Bangkok sana dia kuliah teknik informatika. Pada 2014 tamatlah dia diploma 3 teknik informatika, lalu bekerja memperoleh penawaran. Goh tamat karena penawaran kerja. Kita mengat. Penawaran kerja. Dia menjadi ahli IT di sebuah perjudian yang besar, judi online. Dia sebagai tenaga IT dan menjadi manajer dalam 2 tahun 2014-2016 dia sudah menjadi manajer kasino terbesar di dunia. Dan sasaran utamanya adalah Filipina, Indonesia. Anak-anak Indonesia yang perlu mendumian game online yang jak li ablo ba Indomaret paso li penanan ya paso dana kali bayu li blo li chip lo main chip abi anjo. Ini adalah kondisi real yang membuat Dennis Lim itu yang akhirnya dia uang masuk per hari itu 8 miliar gaji. Dari 2 miliar 4 sampai puncaknya 8 miliar yang lampeng kathu peng bantai peng. Main judi oleh Hana yang menang. Hana yang menang talu tapi. Bahkan di Jakarta itu ada yang jual rumah, jual mobil, jual segala-galanya. Akhirnya dia mulai 2018 itu mulai stres. Di mulai 2014, 2015, 2016 yang kamu mulai peng, 2017, 2019 stres. Tidur gak bisa, susah tidur, enggak tenang pikiran. Ya, resah. Dengan padahal penghasilannya 8 miliar per bulan. Akhirnya di luar dugaan pada 2019 Dennis Lim dengarlah YouTube. Pagi buka YouTube roh tu AA game. Sama Bandung dia dengarlah ceramah AA game tentang rezeki anak, tentang rezeki. Bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu jangankan orang yang sudah di permukaan bumi, kata AA Gim dalam YouTube itu, anak yang masih dalam kandungan pun sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui melalui gizi dari kandungan ibu. Jadi masalah rezeki baik susah. Menyona yang haram, menyona yang halal baik
tauhid, dia masuk Islam dan dia nyantri di beberapa pesantren. Subhanallah. Nyan urang kape memperoleh kebenaran daripada Allah, Allah lapangkan dadanya fahuwa ala nurim min rabbih. Urang yang gelapangkan hatinya, kalbunya yang selalu berada dalam cahaya Allah. Pe anta pegah getanya muslim. Dia Kristen Katolik yang bergelimang harta luar biasa, tersentuh dengan iman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari peristiwa ini adalah ya kita mengambil pelajaran bahwa hanya kepada Allah kita berserah. Hanya karena Allah kita hari ini bisa di sini. Hanya kesehatan ini dari Allah. Rizki yang Allah limpahkan melalui orang tua kita adalah karena Allah. Kalau tauhid itu tertancap di dalam hati kita, maka tajak getanyo kena bak masjid kon karena siapa-siapa. Bukan karena ditugaskan, tetapi karena ala nurim min rabbih, karena cahaya Allah di dalam kalbu mancar. Maka kita di dalam kita memegang media, kita hadirkan Allah dalam media kita. Setiap status yang kita buat, berikan edukasi kepada teman-teman kita dan masyarakat yang akan melihat dan membacanya. Sudahlah, berhentilah kita mengupload yang sekedar kita menuhankan diri kita. Yang kita menampilkan kemewahan kita, kecantikan kita, kebagusan baju kita, jam kita, sepeda motor kita, sudahlah. Tetapi hadirkan dalam media kita pesan-pesan spiritual, pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan yang menjunjung tinggi kehormatan umat manusia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa kehebatan itu tidak pada diri kita, tetapi kehebatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita peroleh, yang harus terpancar pada diri kita adalah Allah yang mengajarkan kita. Prestasi kita di kelas, prestasi kita bersama dosen-dosen kita, guru kita, Allah lah yang buat kita seperti itu. Maka tauhid di dalam jiwa kita itu tertancap bahwa Allah lah yang menjanjikan dan Allah lah sebagai sumber motivasi bagi kita untuk terus bergerak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wa insyaraha." Cahaya Allah itu kalau sudah tertancap di dalam kalbu manusia ini, infasaha, maka kalbu akan lapang. Mudah menerima nasihat-nasihat, mudah menerima ilmu, mudah menerima pengetahuan, mudah berinteraksi dengan media-media ilmiah, mudah berkomunikasi dengan dosen, dengan guru, dengan alim ulama. Wang syaraha, dan mudah menyampaikan kebenaran-kebenaran dan ilmu-ilmu Allah itu dengan segala kelapangan hati, kelapangan dada, kemudahan. Maka betapa banyak kita diskusi sama kawan kita, dia nggak mau bagi ilmu. Kan artinya kalbu Allah buka, belum Allah berikan penerangan. Jadi cahaya Allahnya menyekat tertancap dalam kalbu getanyo, maka kalbu getanyo akan lapang. Allah lapangkan ilmu, Allah lapangkan rizki, Allah mudahkan rizki orang tua kita.
berikan kepada kita hari ini itu juga akan menjadi asbab bagi kebaikan-kebaikan yang Allah hantarkan kepada orang tua kita. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tanda yang orang-orang itu dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala selalu ya Rasulullah? Qala al-inabatu ila daril khulud. Selalu dalam takwa. Selalu dalam mohon ridhanya. Selalu yakin bahwa hidup ini, ilmu ini, kendaraan ini, rezeki ini, kesehatan yang Allah berikan ini, kemudahan-kemudahan bagi orang tua, itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya itu menginginkan ila daril khulud, agar dengan ilmu ini kita memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang adalah rahasia pertama. Tanda-tanda pertama orang yang Allah berikan nur. Wattajafi an daril ghurur, dan dia selalu menjauhkan diri dari yang curang. Menjauhkan diri daripada kezaliman. Menjauhkan diri dari harta-harta yang haram, harta yang bukan milik kita. Jauhkan diri hana kengkegop, hana galak mupan gop, hana galak pegah gop, hana cok atagop, hana penget gop. At-tajafi an daril ghurur, selalu menjauhkan diri dari kekejian-kekejian, kemungkaran-kemungkaran. Dan yang ketiga adalah apa hasilnya? Al-isti'adadu lil mauti qabla nuzuliha. Kalaupun mati sudah siap. Habis-habis lam berbagi ilmu, berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi kebaikan. Bengah-bengah kita memberikan nasihat kepada kawan, berbagi ilmu, kon pegah gop, kon penget gop, kon taki. Siap tapi panjang gecok oleh Allah, siap. Nah, ini contoh-contoh daripada orang-orang yang selalu dalam cahaya Allah. Jangankan kita muslim dan mukmin, orang Katolik sekalipun kalau sudah memperoleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Apalagi kita insan-insan yang selalu dalam inayah Allah, selalu dalam pendidikan Allah, selalu kita dalam berharap ridha Allah, dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamanya dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi generasi-generasi yang memiliki visi, motivasi untuk hidup lebih terhormat, hidup lebih membahagiakan siapapun yang ada di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.